Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, belajar bersama terkait dengan mata kuliah etika bisnis untuk mahasiswa MPI semester 3. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertemuan kita kemarin kalau tak salah saya itu terakhir tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan kita mencari sumber atau informasi dari Google Scholar dan jurnal atau artikel lainnya. Jadi sekarang ini saya akan membahas tentang aspek-aspek etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi tanggung jawab etis dan sosial dalam bisnis. Walaupun kita ini mahasiswa MPI atau Manajemen Pendidikan Islam, lebih kepada administrasi pendidikan, jadi kita harus juga memahami istilah atau etika tanggung jawab sosial karena kita berhubungan dengan manusia ya di dalam suatu sekolah dan terkait dengan bisnis gitu. Jadi kan sekolah juga salah satu kegiatan bisnis yang terjadi atau transaksi antar manusianya. Walaupun kita nanti saya mungkin jadi operator sekolah atau administrasi sekolah seperti TU atau mungkin akan ada yang jadi kepala sekolah. Nah, jadi kita harus memahami juga aspek-aspek etika, bagaimana kita beretika dalam bisnis, bagaimana kita bertanggung jawab sosial dalam bisnis. Bisnis kita kan terliput dalam dunia sekolah. Jadi pada materi ini memberikan pemahaman beberapa aspek penting dalam dunia bisnis, seperti kedudukan sosial perusahaan, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, kemudian etika pasar bebas, serta isu-isu utama etika bisnis yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM, pemasaran, dan keuangan. Jadi dengan memahami aspek-aspek ini diharapkan kita nantinya sebagai pelaku usaha ya. Pelaku usaha ini berarti kita sebagai manajemen di sekolah nanti itu dapat menjalankan praktik yang lebih etis dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat di sini pada gambar ini ya, ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu fokus pada kewajiban bisnis untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Apapun yang terjadi di sekolah, ya berarti kita sama-sama bertanggung jawab. Contohnya mungkin nanti saya sebagai tenaga administrasi terjadi kesalahan cara mengajar guru, ya tidak semena-mena kita menyalahkan guru tersebut gitu, tapi kita bersama-sama merangkul masalahnya. Karena di dalam sekolah atau dalam suatu perusahaan kita dianggap sebagai bukan sebagai bos ya, sebagai leader atau pemimpin. Atau kita bersama-sama merangkul teman-teman kita walaupun tidak sebidang dengan kita selagi dalam satu warga sekolah. Dan kita juga dengan guru kalau kita menjadi stakeholder, menjadi tenaga administrasi,
Ya kita salah satu stakeholder yang ada di sekolah, karena stakeholder di sekolah itu kan meliputi kepala sekolah, kemudian wakil-wakilnya lah juga, kemudian ini guru, kemudian tenaga kependidikan seperti TU, ada kepala laboran, perpustakaan, kemudian ada komite, ketua komite, orang tua, dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Jadi kalau berfokus pada kewajiban bisnis, jadi kewajiban kita apa? Ya pastinya mencerdaskan kehidupan bangsa, kan mencerdaskan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak nantinya itu bermanfaat dan berguna bagi lingkungannya. Di lingkungan sekolah juga kita juga sebagai berkontribusi aktif. Contohnya jika di sekitar sekolah itu mengalami permasalahan, mungkin ada jalan atau tidak, mungkin lingkungan sekitar sekolah itu kotor, ya kita di sekolah wajib bergotong royong, anak-anak kita diajarkan bergotong royong membersihkan pekarangan lingkungan sekolahnya gitu agar tidak berdampak pada masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian etika pasar. Ini menekan persaingan yang adil dan praktik etis dalam operasi pasar bebas. Kalau pasar kita rujuk pada sekolah kita, berarti persaingan kita itu harus adil dan lebih baik. Contohnya, kita mempromosikan sekolah kita, jangan menyalahkan sekolah lain, kita membanding-bandingkan sekolah lain gitu, itu adalah tidak beretika dalam mempromosikan sekolah atau pasar yang kita lakukan. Kemudian ada etika sumber daya manusia, mengatasi perlakuan dan pengelolaan karyawan yang etis dalam organisasi. Terkait dengan sumber daya manusia, berarti siapa manusia yang ada di sekolah itu? Ya salah satunya stakeholder. Stakeholder meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah itu sebenarnya masuk ke tenaga kependidikan ya. Nah, jadi mengatasi perlakuan dan pengelolaan karyawan itu dengan etis, dengan baik sesama teman kita, dengan atasan kita. Jadi kita harus melakukan sumber daya manusia ini kan lebih kepada perilaku manusianya. Apakah perilaku manusianya mengalami kesalahan atau penyimpangan gitu. Kemudian ada etika pemasaran, jadi menyoroti pentingnya kejujuran dan transparansi dalam strategi pemasaran. Ini biasanya nanti ketika PPDB diinformasikan kepada murid-murid kita, oh di sekolah nanti, di sekolah A ini, kalau siswa-siswa masuk sini akan ada beasiswa, beasiswa untuk gelombang pertama yang hafal juz 30. Nah, ketika anak-anak itu tertarik dan masuk ke sekolah A, ternyata ada syarat lain yang menyulitkan siswa. Akhirnya apa? Berarti kegiatan pemasaran yang kita lakukan tidak sesuai atau tidak jujur dengan apa yang telah kita ucapkan sebelumnya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita kenapa kita membuat atau mem-PHP-kan siswa tersebut kalau di sekolah itu akan mendapatkan beasiswa, ternyata tidak ada. Kemudian etika keuangan. Ini berfokus pada praktik etis dalam manajemen dan transaksi keuangan. Ini biasanya juga sering terjadi di sekolah-sekolah ketika dilaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, disarankan untuk membayar uang muka terlebih dahulu. Namun ketika siswa itu tidak menjadi daftar di sekolah dan uangnya itu tidak bisa ditarik kembali. Karena gini, sekolah itu bukan bisnis yang sama seperti bisnis dalam perekonomian atau bisnis dalam investasi lainnya. Karena kita ini sekolah, sekolah ini kan terkait dengan perilaku yang baik, yang jujur, dan bijaksana. Jadi, kalau seandainya kita melakukan transaksi keuangan di sekolah dengan melibatkan antar manusia seperti pasar yang kita lakukan proses penawaran belanja, beli bawang kita bayar di muka atau enggak, kita umpamanya membeli suatu barang kita bayar DP,
Ya, kalau barang mungkin bisa kita lakukan transaksi seperti itu. Tapi kalau dengan siswa, dengan orang tua, akan lebih baik kita tidak melaksanakan kegiatan belanja modal barang itu dengan belanja terhadap sesama manusianya. Jadi kalau seandainya kita sekolah anak orang tua atau siswa tersebut membayar uang muka terlebih dahulu ke sekolah, apabila dia tidak melanjutkannya, tidak menjadi mendaftar di sekolah kita, akan lebih baik kita memberikan kembali uang yang telah mereka berikan. Karena disitulah letak etika kita sebagai eh, penyelenggara pendidikan atau sekolah. Kemudian eh, kemudian memahami kedudukan sosial perusahaan, posisi dan dampak sosial perusahaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kedudukan sosial perusahaan memainkan peran sentral dalam masyarakat, salah satunya sekolah. Di atas itu ada siapa-siapa yang berinteraksi dalam pemangku kepentingan, kesejahteraan masyarakat. Ini akan meningkatkan reputasi perusahaan. Contohnya di sekolah kita. Sekolah itu memegang peran penting bagi masyarakat di sekitar. Sekolah itu baik buruknya tergantung bagaimana interaksi manusia yang ada di dalam sekolah itu. Apabila sekolah itu memberikan kontribusi yang baik, salah satu contohnya menghasilkan anak-anak yang berkarakter yang baik, karakter saja nggak perlu pintar. Karena kalau mau pintar pun, tapi anak-anaknya tidak baik, tidak ada sopan santun, tetap dianggap buruk oleh lingkungan sekitar. Tapi kalau memiliki karakter yang baik, maka sekolah tersebut akan lebih berwibawa oleh masyarakat sekitar. Kemudian, dengan sekolah yang dikatakan baik, atau sekolah itu memiliki reputasi yang baik, maka akan mudah tersebar di lingkungan sekitar. Maka terjadinya peningkatan reputasi perusahaan atau sekolah. Makanya jangan heran, sekolah favorit semakin baik, semakin banyak siswanya, mereka akan lebih cenderung kepada karakter anak. Oh, ternyata selama anak si A itu masuk di sekolah ini, di sekolah indah, tiba-tiba anak saya yang awalnya tidak bisa mengaji, bisa mengaji. Awalnya anak saya tidak pernah menyalami saya, sekarang dia sering menyalami saya. Dan masyarakat menyebarkan informasi tersebut sehingga tertarik oleh orang tua yang lainnya untuk memasukkan anaknya di sekolah indah tersebut. Jadi, posisi dan dampak sosial perusahaan ini sangat dipengaruhi gitu. Jadi kedudukan sosial perusahaan merujuk pada posisi dan peran perusahaan dalam masyarakat yang mencangkup bagaimana perusahaan atau sekolah itu berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawannya, pelanggan, kemudian pemasok dan komunitas lokal. Jadi dengan perusahaan yang memiliki kedudukan sosial yang baik, itu biasanya diakui sebagai entitas yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Nah, ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menciptakan loyalitas di antara pelanggan dan karyawan. Jadi kalau umpamanya sekolah itu hanya berfokus pada siswanya saja, tapi karyawannya itu tidak baik, itu juga menjadi permasalahan dalam peningkatan reputasi sekolah. Kalau kita hanya berfokus pada siswanya saja, siswanya lebih baik, kita ajarkan karakter, tapi ternyata sesama guru dan tenaga kependidikan itu tidak baik. Akibatnya apa? Bisa saja nanti guru dan tenaga kependidikan akan menyebarkan informasi-informasi yang tidak baik juga terhadap lingkungannya. Maka dari itu, kedudukan sosial di perusahaan ini harus tetap kita jaga. Stakeholder yang ada di dalamnya itu harus saling rukun dan tidak ada terjadinya perbedaan atau kesenjangan sosial. Kemudian ini memahami, menguraikan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan ini lebih dikenal dengan istilahnya
CSR ya, atau corporate social responsive. Itu adalah konsep di mana perusahaan atau sekolah itu berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi stabil, meningkatkan kualitas hidup karyawan atau GPK, kemudian keluarga mereka ya, kemudian komunitas lokal, ya kalau kita komunitas belajar ya, dan masyarakat secara keseluruhan atau di lingkungan sekitar sekolah. Ini tanggung jawab sosial dari sekolah kita itu ada inisiatif lingkungan, dukungan pendidikan, dan kegiatan sosial. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini, sekolah itu tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosialnya saja, tetapi juga dapat meningkatkan citra dan daya saing di pasar ya antar sekolah gitu ya. Jadi tanggung jawabnya ini sudah baik terhadap guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua. Itu tanggung jawab sekedar di situ saja. Kalau tanggung jawab di situ pasti otomatis dapat meningkatkan citra dan daya saingnya. Jadi mempromosikan sekolah, jika kita selalu mempromosikan sekolah kita, ini kan di sini MPI rata-rata sebagai tenaga admin nih. Nah, tenaga admin sini ya mungkin akan jadi kepala sekolah mungkin, atau menjadi wakil, bendahara, tenaga TU, atau kepala lab, kepala perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menerapkan tanggung jawab pada diri sendiri dalam bekerja, dalam berkomitmen meningkatkan citra sekolah, pasti daya saing juga akan dipengaruhi. Jadi orang akan lebih banyak, oh ternyata di sekolah ini memiliki anak-anak karakter yang baik, sopan santun yang baik yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, baik dalam pelayanan terhadap konsumen seperti orang tua, juga terhadap anak-anaknya. Kemudian ini dia etika pasar bebas. Jadi dalam etika pasar bebas ini berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan perusahaan dalam pasar yang kompetitif atau bersaing ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada seperti persaingan yang adil, transparansi, perlindungan konsumen, dan jaminan kualitas. Jadi kalau persaingan yang adil ini memastikan perusahaan bersaing tanpa praktik tidak adil, menjaga integritas pasar. Kemudian transparansi ini mendorong keterbukaan dalam praktis bisnis, membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Ini lebih kepada masyarakat ya, atau orang tua. Kemudian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dengan memastikan perusahaan menyediakan produk yang aman dan berkualitas. Kalau di sekolah ya seperti sarana prasarana dalam proses pembelajaran, itu untuk sumber daya kalau sumber daya manusianya itu lebih kepada gurunya ya. Kemudian jaminan kualitas, menjamin bahwa produk dan layanan memenuhi standar tinggi keunggulan. Jadi dalam sekolah itu diharapkan bersaing secara adil dan transparan tanpa melakukan praktik-praktik curang seperti penipuan atau manipulasi. Ya seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, kalau ada beasiswa di sekolah tersebut, maka disampaikan bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut. Janji kampanye kita yang kita lakukan dalam mempromosikan sekolah juga harus kita tepati. Jika ada eskul-eskul yang kita sampaikan seperti ada eskul basket, renang, dan lain sebagainya, memanah, ternyata tidak dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Berarti kan itu namanya penipuan gitu. Kemudian
Etika pasar juga mencakup seperti tanggung jawab perusahaan untuk tidak merugikan dan untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas. Memahami etika pasar ini atau etika bisnis ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi nanti diharapkan dengan memahami tentang etika pasar bebas ini, kalau di sekolah, nah, itu bagaimana transaksi yang kita lakukan antara sekolah, baik itu tendik atau guru, dengan konsumen yaitu orang tua gitu dan siswanya. Kemudian ada tantangan etika dalam bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Jadi kalau sumber daya manusia, isu-isu seperti diskriminasi dan praktik tidak adil. Jadi biasanya tantangannya itu seperti adanya terjadinya diskriminasi, kemudian ada pelecehan, dan ketidakadilan dalam perekrutan dan promosi adalah suatu beberapa isu etika yang sering dihadapi. Di perusahaan atau sekolah itu harus memastikan bahwa mereka menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif. Jadi contohnya kalau seandainya ada informasi terkait bahwa sekolah ini pernah terjadi pelecehan, sekolah ini pernah terjadinya diskriminasi, baik itu sesama guru, maka itu adalah suatu kendala atau tantangan kita dalam beretika. Tantangan dalam kita berbisnis, menyampaikan, oh sekolah A ini memiliki sumber daya manusia yang baik, tetapi informasi yang ada di sekitar lingkungan sekolah menyatakan bahwa sekolah ini selalu terjadinya pelecehan, baik itu antar murid atau guru dengan murid. Gitu. Jadi ini salah satu tantangannya manusianya sendiri. Kemudian ada pemasaran. Jadi tantangan berikutnya dalam pemasaran ini praktik menyesatkan yang mempengaruhi kepercayaan konsumen. Isu-isunya seperti uh, penghindaran pajak, manipulasi laporan keuangan, dan konflik kepentingan itu sering terjadi ya dalam keuangan. Jadi perusahaan ini harus menjalankan praktik akuntansi yang transparan dan etis untuk menjaga integritas keuangan mereka. Jadi biasanya sekolahnya makin banyak muridnya, tetapi sarana prasarannya bentuknya itu saja gitu, tidak ada terjadinya perubahan. Kemudian laporan keuangannya juga tidak jelas antara sekolah dengan komite, tidak jelas bahwa ketika disampaikan bahwa keuangan sekolah ini saja rancangan kegiatannya. Kalau di dalam penerimaan dana BOS itu dalam penyusunan RKT atau rencana kegiatan sekolah RKS atau RKS ya, rencana kegiatan anggaran sekolah, itu disampaikan bahwa kegiatan rancangan sekolah ini meliputi ini untuk honorium ini, untuk belanja modal aset dan lain sebagainya. Tetapi ketika komite melihat, oh tidak ada kesesuaiannya, tidak ada, katanya di sini ada melaksanakan kegiatan eskul ini, ternyata tidak dilaksanakan. Oh, sekolah ini ternyata membeli AC. Ternyata AC yang dibeli itu tidak ada dibeli, tidak ada ditemukan di kelas siswa. Jadi, isu-isu seperti ini yang selalu muncul yang menjadikan permasalahan dalam dunia usaha. Eh, tadi itu keuangan ya. Kemudian kalau yang pemasaran ini lebih kepada iklan yang tidak jujur. Iklan yang tidak jujur itu seperti sekolahnya ini terletak di daerah pemukiman yang ramai, dekat dengan umpamanya dekat dengan mall ini atau dekat dengan museum ini, dekat dengan masjid ini.
ternyata jauh sekolah tersebut dan aksesnya sangat buruk. Jadi menipu itu juga salah satu aspek tantangan dalam beretika, etika bisnis yang terjadi di sekolah. Jadi sekolah itu harus berkomitmen untuk memberikan informasi akurat kepada konsumennya atau kepada siswa atau kepada orang tua kayak mana kondisi sekolah. Oh, ternyata sekolahnya itu hanya satu lantai, tidak dua lantai. Ternyata sekolah itu tidak memiliki AC, hanya memiliki kipas angin. Itu harus kita sampaikan ketika kita melakukan promosi. Jangan menyampaikan promosi, oh ya, besok sekolah ini akan kami pasang AC, Bu, setiap ruangan kelas besok. Nah, orang tua akan mengetahui bahwa besok itu ketika anaknya masuk ke sekolah. Ternyata ketika anaknya masuk sekolah sampai anaknya tamat itu tidak pernah dibelikan AC di ruangan tersebut. Padahal orang tua tersebut telah membayar uang sekolah. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang sebentar. Baik, itu oke, sudah muncul ya. Selanjutnya memahami peran perusahaan dalam masyarakat. Ini tadi sama dengan konsep yang sebelumnya ya, tapi ini kita melihat dari aspek yang lainnya. Perusahaan merupakan entitas penting dalam masyarakat. Perusahaan memiliki peran yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemahaman tentang kedudukan sosial perusahaan itu penting untuk memahami tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi peran perusahaan-perusahaan yang kita pahami kalau kita mahasiswa MPI ya salah satunya sekolah kan. Nah, entahlah kalau umpamanya nanti mahasiswa di sini tidak bekerja dalam dunia sekolah, sektor pendidikan, bisa jadi nanti sektor usaha sendiri atau MKN dan lain sebagainya juga kita harus memahami peran kita dalam masyarakat. Jadi Jadi konsep tanggung jawab sosial perusahaan meliputi memaksimalkan nilai. Jadi CSR itu tanggung jawab sosial, mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan bisnis. Adanya etika dan moral didasarkan pada prinsip etika dan moral baik dalam menjalankan bisnis, menghargai karyawan, dan menjaga lingkungan. Keterlibatan stakeholder, berbagai pihak termasuk karyawan, konsumen, investor, dan masyarakat. Kalau kita di sekolah swasta, kemungkinan investor itu ada ya. Nah, kemudian kemanusiaan, mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat seperti program pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Jadi ini tanggung jawab sosial di sekolah ya. Kalau nilai, otomatis kemampuan sekolah itu menghasilkan SDM yang baik. SDM yang baik ya akan dilihat oleh masyarakat sekitar itu pasti yang pertama adalah siswanya. Bagaimana nilai atau produk yang dihasilkan oleh sekolah itu adalah SDM-nya atau manusianya ini lebih berkarakter, lebih cerdas. Cerdas sama pintar menurut saya itu nggak beda ya. Jadi siswa yang cerdas ini dapat mengatasi, dapat berpikir bagaimana mengatasi suatu permasalahan yang rumit. Seperti contohnya mungkin ketika terjadinya dalam kegiatan ini, kegiatan eh,
selama bulan suci Ramadan, anak-anak sekolah kita tuh dapat berkontribusi sebagai MC, kemudian dapat dapat berpidato, pidato singkat, kultum, dan lain sebagainya. Nah, itu kan suatu nilai lebih yang dihasilkan oleh sekolah. Kemudian etika dan moral, bagaimana sekolah tersebut dapat menghargai sesama karyawan, itu contohnya sesama guru dan tenaga kependidikan, dan menjaga moral yang baik dengan lingkungan sekitar. Kalau ternyata guru di sini atau tendik di sini, ini dengan lingkungannya ini saling keterbukaan, saling menyapa, dan lain sebagainya gitu. Kemudian keterlibatan stakeholder. Nah, keterlibatan stakeholder, apapun kegiatan yang kita lakukan di sekolah, ini akan lebih baik stakeholdernya ini tahu. Kenapa? Karena jika tidak tahu, maka tidak akan terjalan yang baik. Oh, ternyata tendiknya sendiri nggak tahu kalau di sekolah ini ada kegiatan ekskul pramuka. Oh, ternyata tendik ini nggak tahu kalau di sekolah ini tersedia buku-buku referensi, bukan buku baca, bukan buku pelajaran saja. Ya, ini pemahaman tentang stakeholder saling memahami tentang kondisi sekolah. Ini biasanya kalau sekarang sudah dilibatkan dalam bentuk komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar itu sendiri itu tidak hanya gurunya saja yang memahami tentang perilaku anak, tetapi juga tenaga kependidikan, kepala sekolah, komite, atau orang tua itu juga harus tahu gitu tentang bagaimana kondisi yang terjadi di sekolah. Kemudian ruang lingkup CSR ini meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kalau di sini ya karena ini perusahaan ya, mengurangi emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, kalau di sekolah kita ya produk-produk sampingannya bukan seperti gas rumah kaca ya, tapi kepada karakter anak itu sendiri, karakter yang dihasilkan oleh orang tua yang dihasilkan oleh guru itu seperti apa, karakter yang dihasilkan oleh teknik itu seperti apa. Kalau limbah pasti, nah ini dia yang sering jadi masalah itu, semakin besar sekolah, semakin banyak muridnya, sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Maka dari itu bagaimana sekolah ini tidak banyak menghasilkan sampah. Kenapa? Kalau sampah itu banyak, berarti sekolah itu kurang bisa mengontrol. Nah, kalau dia masih kurang mengontrol kondisi anak, itu biasanya anak-anak akan banyak membuang sampah di lingkungan sekolah. Siapa lingkungan sekolah itu adalah masyarakat sekitar. Oh, ternyata di sekolah ini gurunya tidak mengajarkan membuang sampah pada tempatnya. Lihat banyak sampah anak-anak ini berserakan. Itu dia. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik atau tenaga kependidikan ini berupaya bagaimana mengurangi yang namanya limbah-limbah plastik. Makanya ada sekarang program Adiwiyata kan. Program Adiwiyata itu kan bagaimana mencegah anak-anak tersebut atau lingkungan di sekolah itu tidak terlalu banyak menghasilkan sampah plastik gitu. Kemudian ada juga sosial, membangun hubungan yang baik dengan karyawan, mendukung pendidikan, kesehatan, dan memperdayakan masyarakat. Jadi umpamanya ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang ke masyarakat sekitar, kita undang. Salah satu contohnya mungkin pihak desa ya atau kepala desa, kita undang di sekolah kita bagaimana menjelaskan terkait dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Kita sampaikan kepada anak-anak kita hari ini akan melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan kondisi sosial masyarakat atau tentang pembulian, boleh kita ajak itu kepala desanya atau kepala lurahnya gitu. Nah, atau enggak pada masyarakat yang mana lagi seperti Nabza ya, BNN, atau boleh ke polisian, kita minta tolong sosialisasi polisian, dan terakhir bisa juga kita terhadap dinas kesehatan atau puskesmas. Itu bisa kita ajak untuk membangun hubungan yang baik dengan sekolah. Jadi siswa kita itu tidak hanya mempelajari buku teks, sekarang sudah ada AI.
AI dapat menjawab pertanyaan kita semua. Anak-anak mungkin menjawab AI mungkin lebih pintar daripada gurunya. Yang kita butuhkan sekarang ini bagaimana karakter bermoral yang baik dengan sesama manusia. Pintar pun dia, kalau dia perusak juga tidak ada gunanya kan. Makanya bagaimana dia menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat. Dengan adanya AI, ini kita ajarkan kepada anak bagaimana menggunakan AI untuk mencegah permasalahan-permasalahan terjadi di lingkungannya, bukan untuk menjawab soal-soal yang ada di buku. Nah, ini pada kesalahan kita. Jadi salah satu contohnya, umpamanya kita memberikan suatu permasalahan kepada anak-anak murid kita. Anak-anak tahu nggak bahwa rokok itu dapat merusak paru-paru? Apakah benar ya rokok itu dapat merusak paru-paru? Bagian mananya paru-paru yang mengalami kerusakan? Bagian sel mana yang mengalami kerusakan? Apa dampak masa kepanjangannya? Bagaimana faktornya dengan lingkungan? Itu kita gunakan AI kepada anak-anak tersebut mencari kondisi sekitar, permasalahan sekitar, dijawab menggunakan AI dan dibuktikan dengan eksperimen. Apakah benar gitu? Kalau eksperimen sederhana di sekolah itu seperti menggunakan kapas, botol mineral, kemudian menggunakan rokok. Nah, itu yang simpel gitu. Dilihat, oh ternyata iya nikotin itu menempel pada kapas yang putih. Bagaimana dengan kondisi di paru-paru ya? Nah, itu dia. Jadi AI itu menjawab permasalahan dengan sekumpulan data atau big data yang besar gitu. Jadi tidak semena-mena pada bagian paru-paru terjadinya kerusakan atau kelainan diakibatkan oleh rusaknya alveolus. Dapatkah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan alveolus? Dan kalau itu diajarkan kepada anak kita menjawab pakai AI, ya AI-nya akan jawab sepanjang-panjangnya dan lebih pintar lagi kan AI-nya menjawab. Tapi kita menggunakan AI ini untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekitar anak-anak tersebut. Makanya pembelajaran konstekstual, pembelajaran bermakna itu lebih dominan kita gunakan saat ini. Jadi nanti permasalahan yang dilihat oleh anak dibawanya ke sekolah, kemudian nanti dengan menggunakan AI dapat kita pecahkan suatu permasalahan tersebut dan dibuktikan dengan eksperimen. Kemudian ekonomi, menjalankan bisnis secara etis dan transparan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Jadi semakin banyaknya siswa, reputasi sekolah itu semakin meningkat, lapangan kerja pasti banyak dibutuhkan di sekolah tersebut. Karena apa ya, kok kelasnya makin bertambah, jumlah anak muridnya bertambah, pasti ruangannya akan terbutuh lebih banyak lagi kan. Nah, pasti meningkatkan lapangan pekerjaan. Makanya menjaga reputasi sekolah itu sangat penting bagi kita semua. Jadi implementasi CSR dalam di perusahaan itu mencangkup menentukan tujuan sasaran dan strategis CSR, melaksanakan program-program yang direncanakan, dievaluasikan dan dilaporkan. Kemudian etika pasar bebas atau konsep prinsipnya ini tadi yang sama yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa eh, kompetensi yang sehat itu perusahaan bersaing secara fair, secara baik ya, dan terbuka dengan menghormati hak dan kepentingan konsumen. Keadilan dan transparansi seperti informasi yang jelas dan akurat tentang produk layanan, menghindari praktik manipulasi dan penipuan. Kebebasan konsumen meliputi memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Dan terakhir itu tanggung jawab perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan layanan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi ini konsep dan prinsip ya yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti kompetensi yang sehat, keadilan dan transparansi ya kayak saya jelaskan tadi tentang produk layanan seperti eskul, intrakurikuler atau kokurikuler gitu. Kemudian kebebasan konsumen ya kalau konsumen itu dia memilih sekolah yang lain ya kita jangan menyalah-nyalahkan sekolah yang lain karena produk dan layanan itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
oh ternyata orang tua ini lebih kepada sekolah yang bertaraf Islam atau pondok pesantren gitu. Ya, kita tidak boleh membanding-bandingkan, oh pondok pesantren itu seperti ini loh, anak-anak nanti seperti ini. Nah, jangan kita melakukan kegiatan promosi dengan membanding-bandingkan keburukan gitu. Karena belum tentu yang kita sampaikan itu benar. Kemudian tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab sekolah. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian ya tantangan tadi, ini tantangan dalam etika pasar bebas ya. Yang pertama itu monopoli pasar oleh satu perusahaan dapat mengurangi persaingan sehat dan merugikan konsumen. Ini dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan dominasi. Jadi kalau monopoli ini juga selalu terjadi di sekolah-sekolah ya. Monopoli ada sekolah yang kalau istilah saya ada itu istilahnya kalau di sekitar kita ya sekolah unggulan, sekolah favorit, nah seperti itu. Jadi sebenarnya sekolah itu tidak ada yang favorit apa yang lain sebagainya, tapi itu tergantung pada bagaimana sekolah itu dapat menjalankan reputasi sekolahnya dengan baik. Kalau sekolahnya itu yang lainnya itu baik, maka persaingan sekolah juga akan lebih baik gitu. Jadi otomatis murid-murid tidak hanya memilih sekolah favorit, tapi dia juga akan memilih sekolah yang lainnya. Yang lainnya ini memiliki perbaharuan yang lebih baik dibandingkan sekolah favorit gitu. Makanya kalau kita menjalankan suatu usaha, itu akan lebih baik kita tetap menjaga citra kita atau meningkatkan citra sekolah kita. Kemudian informasi asal. Informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan dapat membingungkan konsumen dan menimbulkan kerugian. Satu contohnya tadi tentang sarana prasarana sekolah, akses ke sekolah, dan lain sebagainya. Kalau tidak benar, berarti kan menimbulkan kerugian. Oh, kata ibu tadi kalau anak saya sekolah di sini, mereka akan diajarkan bagaimana membaca tajwid, membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Bagaimana murotal Quran, bagaimana membaca seni Al-Quran. Ternyata tidak ada di sekolah ini, ustadz-ustazahnya pun tidak ada. Nah, jadi itu dapat merugikan konsumen dan menyakit hatikan bagi orang tuanya. Kemudian eksploitasi, perusahaan dapat mengeksploitasi karyawan, konsumen atau lingkungan untuk mencapai keuntungan maksimal. Eksploitasi ini memaksa karyawannya itu terus bekerja terus melakukan suatu apa yang ingin diharapkan gitu sampai menghadapi keuntungan yang maksimal. Jadi kalau kesejahteraan karyawan atau guru dan tenaga kependidikan itu sangat penting ya. Kalau kita paksa terus, umpamanya nanti mana tahu di sini ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi kepala sekolah atau jadi kepala yayasan mungkin ya. Nah, ini jangan memaksa terus karyawan kita atau guru dan tenaga kependidikan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Karena belum tentu yang kita berikan itu sesuai mereka yang mereka harapkan. Gaji cuma 300.000 tapi disuruh cari siswa sebanyak-banyaknya mau sampai ratusan gitu ya. Nah, itu juga merugikan bagi karyawan sendiri dan ini menjadi tantangan dalam berbisnis. Jadi etika bisnis di bidang sumber daya manusia itu meliputi kesetaraan, privasi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kompensasi. Kalau kesetaraan itu perlakuan yang adil dan setara bagi semua karyawan, tidak terlepas dari rasnya, agama, gender, atau latar belakangnya. Ini pasti paham ya. Kita tidak membanding-bandingkan, oh ini agamanya non-muslim, nggak boleh dia ikut ini, tidak boleh dia ini, nggak boleh ini, tidak boleh. Karena kita harus melakukan perlakuan yang adil dan merata. Sama, oh yang cowok ini lebih kuat,
harusnya pekerjaannya yang ini, yang strong-strong, yang cewek, yang ini saja, yang lunak-lunak, tidak ada lagi kesetaraan itu, harus disamakan. Kemudian privasi, menghormati privasi karyawan dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Kita juga tidak menceritakan atau menggibahi karyawan atau teman-teman kita yang lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Ini biasanya mungkin sekolah menyediakan BPJS kepada karyawannya atau guru dan tenaga kependidikannya. Selain itu juga kalau bisa diusahakan ada ruangan khusus seperti UKS di sekolah. Kemudian kompensasi, memberikan kompensasi yang adil dan layak kepada karyawan sesuai dengan kinerja dan kontribusi mereka. Jadi kompensasi di sini bisa kita berikan dalam bentuk mungkin cuti ya, yang paling simpel itu, atau kompensasi dalam bentuk uang atau nilai. Nah, layak kita berikan kepada karyawan tersebut. Kenapa? Dia melakukan kinerjanya dengan baik, menghasilkan reputasi sekolah yang lebih baik, maka wajar kita berikan kompensasi yang adil dan layak. Tidak kita beda-bedakan, oh dia bukan anaknya si Anu, dia bukan anak kepala sekolah, oh dia bukan saudara yayasan, oh dia bukan anak DPR. Bukan seperti itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan kompensasi yang akan kita berikan. Kemudian etika bisnis di bidang pemasaran, ada transparansi, kejujuran, hormat, dan tanggung jawabnya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Transparansi memberikan informasi produk layanan yang akurat, jelas, dan mudah dipahami. Kejujuran itu menghindari praktik manipulasi, kemudian menghormati hak dan kepentingan konsumen, dan memastikan kualitas produk dan layanan yang baik, serta bertanggung jawab atas dampak yang kita berikan. Jadi kalau umpamanya yang pelayanan yang kita berikan menghasilkan dampak negatif, maka kita harus bertanggung jawab terhadap dampak yang dihasilkan tersebut. Opini etika di bidang keuangan, transparansi keuangan, akuntabilitas, kejujuran, dan integrasi ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Bagaimana menjelaskan keuangan itu yang baik kepada stakeholder, kemudian bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, dan jujur dalam menyampaikan laporan keuangannya. Jadi etika bisnis ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keharmonisan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Perusahaan perlu berkomitmen untuk menerapkan prinsip etika bisnis dalam setiap aspek kegiatannya. Hal ini meningkatkan kepercayaan stakeholder, meningkatkan profitabilitas, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Kemudian baik di sini ini tugas ya. Saya nggak tahu kemarin tugas yang sebelumnya ada nggak yang ngumpul ya. Oke, nanti ini tugas boleh dikerjakan di kertas maksimal 3 lembar buat makalah singkat ya. Kemudian kalau tidak bisa ditulis tangan, diketik pun juga boleh. Itu maksimal 3 lembar, minimal 1 lembar minimal. Ini menjelaskan salah satu dari antara yang 5 ini. Jadi mahasiswa ini memilih salah satu di antara yang 5, nggak usah kerjakan yang 5-limanya. Jadi pamannya Bu siapa ya? Mungkin Bu Novi gitu ya. Bu Novi, saya pilih yang nomor 5, yang nomor 4 Pak. Analisis isu-isu etika dalam pengelolaan sumber daya manusia, marketing dan keuangan di perusahaan multinasional gitu. Jadi dari yang 5 ini apa yang mau saya bahas Pak? Contohnya, yang pertama analisis kedudukan sosial perusahaan dalam perspektif etika bisnis dan dampaknya terhadap masyarakat. Cari informasi mengenai masalah-masalah kedudukan yang ada di perusahaan, kedudukan sosial yang ada di masyarakat, yang ada di perusahaan. Pak, apakah harus di sekolah saja? Tidak, mungkin boleh contohnya di luar. Eh,
Atau saya ingin membuat makalah terkait dengan strategi penerapan etika bisnis di bidang operasional perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan berkelanjutan. Saya mau pilih yang ini aja Pak, karena bagaimana strategi penerapan etika bisnis gitu di berbagai bidang. Jadi nanti kalau kita cari di Google, itu kita cari bagaimana strategi penerapan etika bisnis yang baik gitu. Ada contohnya itu lebih baik kalau ada contohnya ya. Lebih baik menggunakan contoh, umpamanya contohnya ini strategi penerapan etika bisnis ini yang ada di kalau kampus kita ambil aja yang kampus-kampus yang memiliki rankingan yang terbesar seperti UGM, ITB, UI, dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana strategi mereka dalam penerapan etika bisnisnya. Atau sekolah juga boleh, sekolah yang ada di lingkungan kita, atau yang ada di internet sekolah mana saja. Atau analisis isu-isu etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Isu-isu, jadi pamannya ada salah satu contohnya mungkin seperti ini. Eh, ada guru yang menganiaya anak gitu, atau juga ada yang paling hot-hot tuh mungkin guru berselingkuh ya. Nah, itu juga dicari tahu tuh. Itu kan juga etika tuh dalam pengelolaan sumber daya lapangan gitu ya. Atau keuangan. Kalau keuangan ini contohnya mungkin ada sekolah-sekolah kepala sekolah yang tertangkap akibat pelaporan bosnya tidak baik gitu. Jadi kita boleh memilih. Jadi ini adalah tema-tema, bukan judul lebih tepatnya ya, tapi tema-tema. Dari kelima tema ini, menurut Bapak Ibu mahasiswa sekalian, apa sih kira-kira yang bisa kita angkat yang dijadikan tugas makalah gitu dari yang lima ini. Jadi tidak usah terlalu panjang pamannya. Yang nomor 4 ini kan panjang nih. Isu-isu pengelolaan sumber daya SDM-nya, apakah isu-isu SDM-nya atau marketingnya atau keuangannya, pilih aja gitu. Kemudian yang nomor 3 ini mungkin etika pasar bebas, implikasi terhadap kompetensi usaha dan pelindungan konsumen. Dicari tahu umpamanya apa ada isu-isu terbaru mengenai bagaimana pengelolaan suatu usaha kalau kalau di bidang perusahaan ya, atau tidak di sekolah. Umpamanya bagaimana perlindungan hak-hak anak tentang kasus perundungan, pembulian itu boleh juga lah nomor 3 itu dijelaskan gitu. Nah, ini ada 5 tema yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Terserah pilih yang mana temanya. Nanti kalau umpamanya tidak paham bisa gunakan AI ya, salah satunya ChatGPT untuk mencari tahu judul. Contohnya saya copy judul nomor 1 ini analisis kedudukan sosial perusahaan dalam perspektif etika bisnis dan dampaknya terhadap masyarakat. Kita gunakan ChatGPT berdasarkan judul tersebut. Judul ini berikan saya suatu konsep terkait permasalahan judul ini pada lingkungan sekitar gitu. Nanti kan dia akan menjelaskan pada lingkungan sekitar itu apa saja masalahnya. Nah, itu yang kita angkat jadikan judul. Informasi yang kita peroleh boleh dari koran atau dari laman website, itu bebas ya. Biasanya kan berita-berita banyaknya ini. Kemudian kita buat dengan pernyataan dari kita, apa masalahnya, bagaimana solusinya, dan apa harapan yang ingin kita capai gitu. Nah, itu saja isi makalahnya sudah cukup. Oke. Jadi ini seperti makalah singkat saja ya. Maaf Pak, boleh bertanya? Ah ya Bu. Ini makalahnya dikumpul, maksudnya tuh dibahas di pertemuan selanjutnya atau untuk tugas hari? Di pertemuan berikutnya Bu, kita masih ada satu kali lagi ya. 2 kali lagi kita ya. Iya, satu kali lagi kayaknya Pak. Nah ya, satu kali lagi ya. Nanti satu kali lagi nanti kita bahas ini. Ini tugasnya ke individu nanti. Di grup kita ada grup ya. Ada kayaknya Ada Pak. Pak, ada Pak. Oke, oke. Nanti di grup itu disebarkan aja jawabannya dalam bentuk PDF ya, kalau di foto gitu. Dalam bentuk PDF buat namanya. Pasti kan tiap orang pasti beda-beda tuh judulnya gitu. Nah, nanti sebarkan aja di situ, nanti saya lihat. Nah, kemudian nanti
apakah sekali semuanya? Kalau cuma satu, dua, tiga, tiga orang saja, berarti tiga orang saja presentasikan. Tapi kalau seandainya satu kelas itu banyak, palingnya nanti saya pilih yang paling mendekati gitu kan, yang paling hot lah gitu jawab tugasnya. Tapi kalau hanya berapa orang yang buat atau tiga orang, empat orang, mati yang tiga orang tuh mempresentasikan. Mempresentasikannya nggak usah mau buat PPT boleh, mau buat PowerPoint. Kalau tidak buat PowerPoint, dijelaskan secara tulis aja, tulisannya telah dia buat pun boleh gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti gunakan aja ChatGPT Bapak Ibu kalau ingin bagaimana mencari judulnya gitu kan dalam lingkungan sehari-hari. Oke, berhubung sudah jam 10 sebenarnya saya jam 11 nanti ini ada pertemuan yang lain. Saya kira tadi jam 8 sudah pada masuk ya, tapi ternyata cuma Bu Novi tadi saya tengok cuma yang ada. Oke, nanti nanti ini kan sudah saya rekam pertemuan kita. Nanti mudah-mudahan nanti setelah saya masukkan ke YouTube, nanti linknya saya kirim. Dan nanti kalau bisa boleh Bu Kustias atau Bu Novi atau Bu Puput itu me-WA saya secara pribadi. Nanti saya share link YouTube-nya ke Ibu sekalian. Nanti saya share linknya. Nanti bisa sharekan ke kawan-kawan mana yang belum dapat informasi mengenai materi kita hari ini. Sebenarnya kita ada berapa orang ya? 6. 6 kayaknya, Pak. Oh, 6 ya. Oh, berarti separuh tidak hadir. Oke. Bentar. Untuk sekarang saya sesi foto bersama ya. Boleh mau hidupkan kamera. Kalau merasa malu, hidupkan kamera ya sudah saya foto kayak gini saja sih. Oke, oke, saya foto ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Oke, terima kasih kepada mahasiswa sekalian yang telah mengikuti